Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat tahun baru. Biarlah tahun yang baru ini membawa kita semakin mengalami Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau membawa kami melewati tahun-tahun hingga di tahun 2026 ini. Dan benar ya Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan. Engkau adalah tempat perlindungan kami. Di mana di dunia yang penuh dengan masalah, membuat kami resah, gelisah. Tetapi Engkau dengan janjimu membawa kami, melindungi kami. Hingga pada hari ini Tuhan, kami bisa datang ke tempat ini untuk belajar firman-Mu, untuk beribadah kepadamu. Ya Tuhan, tolong setiap kami untuk tidak terlewatkan. Berbicaralah kepada setiap kami yang hadir pada hari ini Tuhan. Jangan ada satupun yang terlewatkan untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa tahun lalu ada seorang anak SMK kelas 1, anak perempuan SMK kelas 1. Tidak peduli hujan lebat atau matahari terik sekali, dia kalau jam istirahat dia selalu main basket. Melompat setinggi-tingginya. Dan kami sudah menasihatkan dia, ayo jangan seperti ini, ya, nanti kamu jatuh. Tapi dia tidak peduli. Dia tetap dan berlari, lompat setinggi-tingginya. Sampai suatu hari mamanya ke sekolah. Mamanya mengatakan bahwa mereka bangkrut, ya. Suaminya bangkrut, yang sebenarnya ada usaha tapi bangkrut. Lalu kemudian harus menjual rumah untuk membayar semua hutangnya. Karena rumah sudah dijual, tidak ada rumah untuk tinggal. Lalu ada satu teman baik dari suaminya menawarkan diri. Dan mengatakan tenang, saya pasti bantu kalian untuk melewati kesusahan kalian. Dan apa yang kalian butuhkan saya akan bantu. Dan karena teman baik, akhirnya suaminya ini mengatakan kami sekarang sudah tidak ada rumah. Dan teman baiknya ini kebetulan ada rumah kosong. Jadi dipinjamkan, baik saya pinjamkan rumah ini. Dan setelah settle down semuanya, suami istri ini keluar kota untuk memulai usaha baru. Dan tidak berapa lama kemudian ternyata pada saat suami istri ini keluar kota, pemilik rumah ini datang ke rumahnya yang tinggal satu anak perempuan yang remaja dengan satu anak laki-laki yang masih SMP. Ternyata pemilik rumah ini meniduri anak perempuannya. Pada awalnya suami istri ini tidak tahu. Karena istrinya yang jadi ibu ini tiap minggu pulang dan melihat ada perubahan dari tubuh anak perempuannya. Tanya anak perempuannya ada apa? Enggak apa-apa. Nah karena dia menjadi seorang mama, dia tahu kondisi anaknya. Lalu kemudian dia tanya lagi, dia tanya, kamu ada mens tidak? Karena tiap bulan kalau beli pembalut wanita, dia pasti minta uang dengan mamanya. Tapi dia tidak minta dengan uang untuk mamanya untuk membeli ini sudah 2-3 bulan. Akhirnya baru diketahui bahwa dia sudah ditiduri 3 kali.
dan dia hamil, ya, dicek kehamilan hamil. Waktu mamanya ke sekolah dan menceritakan hal ini kepada kepala sekolah dan saya waktu itu sebagai gembala sekolah, saya sungguh tidak tahu harus ngomong apa. Saya hanya diam mendengarkan. Dan mamanya ini menangis terus menerus, saya harus buat apa, saya harus bagaimana. Sungguh kami, baik kepala sekolah maupun saya, kami tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya kami menyarankan setelah minta dia pulang dulu, kita doa dulu bagaimana. 1 minggu kemudian kita ketemu, mamanya datang ke sekolah lagi dan kami memberikan masukan jangan diaborsi. Jadi ternyata anak ini berusaha meloncat setinggi-tingginya supaya dia keguguran, anak itu gugur, tapi tetap tidak gugur. Dan akhirnya kita memberi masukan, anak ini dibawa ke kota lain sampai cukup bulan dilahirkan, lalu kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian anak itu baru kembali ke kota asal ini, kembali ke sekolah. Anak ini baru berusia 15 tahun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dalam percakapan dengan mamanya selalu mengatakan satu kalimat berkali-kali. Kami termakan janji palsu. Kami termakan, dibohongi oleh janjinya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji manusia bisa dibungkus dengan sesuatu yang indah, tapi berisi motivasi-motivasi yang tidak tulus, tidak pasti Bapak Ibu. Hanya untuk kepentingan diri sendiri tapi tidak untuk kepentingan kebaikan orang lain. Bapak Ibu, hari ini kita juga hidup di dunia yang tidak mudah. Tetapi kita bersyukur Tuhan memberikan janji kepada kita bukan dibungkus dengan sesuatu yang indah tapi dengan motivasi yang tidak tulus. Tetapi Tuhan memberikan janji yang indah dan Dia genapi dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan kita manusia. Dari firman Tuhan yang kita baca tadi memberitahukan kepada kita, Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang yang sudah menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Janji apa saja? Yang pertama, yaitu janji bahwa Dia akan datang kembali. Di dalam ayat yang pertama Tuhan Yesus langsung mengatakan, janganlah gelisah hatimu. Artinya Tuhan Yesus tahu murid-muridnya itu sedang gelisah. Mengapa murid-muridnya gelisah? Karena Tuhan Yesus berkata beberapa kali di pasal-pasal sebelumnya mencatat bahwa Tuhan Yesus akan pergi. Mengapa Tuhan Yesus pergi lalu murid-muridnya gelisah? Di ayat yang ke-18 nanti 2 minggu lagi kita akan melihat. Di ayat 18 mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Artinya murid-murid menganggap Tuhan Yesus sebagai orang tua mereka. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus untuk memimpin, menolong, memelihara mereka, mencukupi segala kebutuhan mereka. Mengharapkan Tuhan Yesus yang akan membela mereka terhadap orang-orang Farisi, ahli Taurat dan sebagainya. Mengharapkan Tuhan Yesus yang akan terus-menerus membawa mereka melewati masalah demi masalah. Dan murid-murid juga telah melepaskan profesi mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus. Namun Tuhan Yesus menguatkan murid-muridnya dengan mengatakan, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku juga. Bapak Ibu, kalimat ini adalah satu kalimat perintah. Bukan berarti, oh kalian boleh percaya kepada saya, boleh tidak. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan kalian murid-muridku, percaya kepada saya, Allah percaya kepada saya. Kalimat perintah ini yang akan mengatasi kegelisahan murid-murid. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Hari ini kita juga mengalami kegelisahan. Ekonomi yang lesu, PHK besar-besaran, bencana alam ada di mana-mana. Belum lagi perang ya, semakin banyak hari kita semakin banyak melihat berita-berita perang baru muncul. Tadi malam saya baru melihat Amerika membombardir Venezuela. Nanti tidak tahu di mana lagi. China bersiap-siap akan menyerang Taiwan. Lalu di mana lagi kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan juga berbicara kepada Bapak Ibu dan saya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepada Tuhan Yesus. Mengapa Bapak Ibu? Ayat yang kedua sampai ketiga mencatat Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput orang percaya. Artinya kita tidak selama-lamanya harus hidup di dalam penderitaan kegelisahan. Penderitaan kegelisahan itu akan berakhir. Lalu di ayat selanjutnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Bapak Ibu mungkin kita bayangkan, oh tempat tinggal, ini ada blok A, blok B, blok C. Tapi di langit dan bumi yang baru, pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, semua orang percaya akan bangkit dan diubah tubuhnya menjadi tubuh yang mulia, tubuh yang baru seperti Tuhan Yesus. Yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, itu artinya akan selalu bersama dengan Tuhan, tidak akan terpisahkan lagi. Selama-lamanya bersama Tuhan. Lalu sekarang bagaimana Tuhan Yesus ke rumah Bapa? Thomas bertanya, bagaimana ke rumah Bapa? Lewat jalan salib, mati di atas kayu salib, bangkit naik ke sorga. Itulah cara Tuhan Yesus kembali ke rumah Tuhan. Dan Tuhan Yesus berjanji akan kembali menjemput kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ada salah satu lagu favorit saya. Waktu saya SD, kami setiap minggu kalau di chapel, di sekolah, itu hampir selalu menyanyikan lagu ini. Saya bisa sampai hafal 3 ayatnya, yaitu dunia yang fana bukan rumahku ya. Dunia yang fana bukanlah rumahku, hartaku di sana seberang langit biru. Kalau kita menyanyi lagu ini, dunia yang fana bukan rumahku, artinya dimanapun kita tinggal di dunia ini tetap bukan selama-lamanya, hanya sementara. Sebesar-besarnya rumah kita di dunia ini tetap akan kita tinggalkan. Sebanyak-banyaknya rumah kita ada di mana saja, mungkin di setiap kota di dunia ini kita ada rumah itu, tetap tidak akan berakhir selama-lamanya di dunia ini. Karena Tuhan akan datang menjemput kita, orang percaya. Kalau Tuhan akan datang menjemput kita, orang percaya, lalu bagaimana kita mempersiapkan diri untuk dijemput, menanti kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita? Di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 10 mencatat, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Artinya kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat yang kedua kalinya. Karena itu kuasailah dirimu dan waspadalah supaya kamu dapat berdoa. Ayat yang ke-8, yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Dalam dunia yang penuh dengan krisis, masalah, tantangan, kita perlu kasih untuk menopang kita. Kita perlu kasih untuk membawa kita untuk terus-menerus menjalani kehidupan ini dengan semangat, dengan kuat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, mengapa tahun ini kita mau fokus kepada pemulihan hubungan keluarga? Karena hanya dengan keluarga yang kuat, bersama-sama kita baru bisa menghadapi masalah-masalah di depan.
Di ayat yang ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain tanpa bersungut-sungut. Kita perlu saling bergandengan tangan. Kita perlu antar sesama anggota jemaat saling memberi tumpangan, saling menolong untuk menghadapi tantangan di depan. Dan layanilah seorang yang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sesuai dengan sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Semua yang Tuhan berikan kepada kita, kita kelola dengan semaksimal mungkin, dengan baik. Tuhan berikan kita hikmat, kepintaran. Kita pakai kepintaran itu dengan baik-baik, untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan kita pernikahan, jaga baik-baik pernikahan itu. Tuhan berikan kita keluarga, pelihara keluarga kita. Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah kepada Dia, melayani Dia, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, janji Tuhan bukan hanya akan datang kembali menjemput kita. Tuhan juga mengatakan Dia akan menjemput kita masuk ke dalam kekekalan. Dia satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kebahagiaan yang kekal. Di ayat yang kelima Thomas bertanya, kemana Tuhan Yesus akan pergi dan bagaimana perginya? Sebenarnya pertanyaan ini sudah ditanyakan oleh Petrus di pasal 13 ayat 36. Artinya murid-murid belum mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan. Yesus pergi lewat jalan salib. Dia harus disalib menggantikan manusia, menjadi narapidana yang tidak berdosa. Lalu Tuhan Yesus menjawab Thomas di ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata akulah di sini di dalam kitab Yohanes ini adalah yang ke-6 Bapak Ibu. Sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya ada Tuhan Yesus mengatakan akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah gembala yang hidup, akulah pintu, akulah kebangkitan dan hidup. Kata aku adalah atau akulah di sini mengandung arti bahwa Allah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Allah tidak perlu mengandalkan siapapun dan apapun untuk bisa hidup, untuk tetap ada, untuk tetap eksis. Itu artinya akulah. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan akulah jalan, bukan artinya aku adalah penunjuk jalan bagimu, bukan. Akulah jalan juga bukan berarti saya tahu rahasia untuk hidup yang kekal, bukan. Akulah jalan juga bukan berarti saya mengajarkan kebenaran kepadamu, bukan. Akulah jalan artinya Tuhan Yesus itu satu-satunya jalan. Artinya Dia adalah Tuhan Allah. Itu artinya akulah jalan. Tuhan Yesus satu-satunya Allah yang bisa membawa kita masuk ke dalam kekekalan. Dan akulah jalan, kebenaran dan hidup juga mengandung arti Tuhan Yesus adalah jembatan atau perantara antara Allah dan manusia. Sehingga di ayat yang ke-7 mengatakan, jika kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Artinya Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup yang menjadi perantara jembatan antara Allah dan manusia. Setelah Allah dan manusia dipulihkan hubungannya, kita bisa mengenal Allah. Kita diselamatkan melalui Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, ini adalah kebenaran yang tidak bisa dikompromi. Mungkin ada orang mengatakan, wah, orang Kristen sombong ya, mengklaim Tuhan Yesus satu-satunya, hanya lewat Yesus saja bisa selamat. Bapak Ibu, waktu mama saya belum percaya, waktu saya menginjili dia juga mengatakan demikian. Wah, kalian orang Kristen ya, eksklusif sekali ya.
Tapi Bapak Ibu, kebenaran ini mutlak, absolut. Gak bisa kita suka ganti-ganti sesuka kita. Bapak Ibu, 5 kali 5 itu sama dengan 25. Seluruh dunia di Indonesia di mana saja sampai di ujung bumi 5 kali 5 adalah 25. Gak bisa ada orang mengatakan enggak, saya ingin 5 kali 5 adalah 50. Gak bisa. Ini kebenaran yang mutlak, yang absolut. Bapak Ibu, kita punya KTP ya. Nomor KTP kita panjang ya Bapak Ibu. Bisa tidak kita katakan, saya nggak mau nomor KTP yang panjang, saya mau pilih nomor yang pendek. Bisa tidak? Nggak bisa, diberikan oleh pemerintah. Kita nggak bisa menentukan. Demikian juga dengan jalan keselamatan. Kita nggak bisa mengatakan, saya nggak mau Yesus, saya mau yang lain. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, kadang-kadang kita sering berpikir Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, setelah itu stop. Artinya terima Tuhan Yesus, saya sudah dapat tiket masuk surga. Kita sering berpikir sudah stop sampai di sini, saya tinggal tunggu waktu masuk surga. Tapi Bapak Ibu, kita sadar tidak? Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, sebenarnya itu hanya proses langkah awal kita untuk ditransformasi, diubah, dimuridkan untuk semakin seperti Tuhan Yesus. Tuhan akan menggunakan suka, duka, tantangan apapun di dalam kehidupan kita untuk mengubah kita semakin hari semakin seperti Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan berpikir, oke, saya sudah terima Tuhan Yesus, saya sudah dibaptis, titik. Tidak Bapak Ibu, kita masih diproses. Oleh karena itu mengapa gereja kita tahun ini setelah retreat keluarga, kita juga akan menggencarkan kelompok-kelompok pemuritan. Agar kita boleh bertumbuh bersama, kita boleh diubahkan semakin hari semakin seperti Kristus. Janji Tuhan yang ketiga, Tuhan Yesus juga akan memberikan kita kuasa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Di ayat yang ke-8, Filipus ini minta ya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bapak Ibu, ini juga permintaan kita banyak orang, betul tidak? Termasuk orang Kristen ya. Pada saat kita menginjili ya orang yang belum percaya, orang itu akan bertanya, tunjukkan Tuhanmu, maka saya akan percaya. Kalau bisa lihat Tuhan, saya akan percaya. Bapak Ibu, saya percaya kita juga pengen sekali lihat Tuhan, betul tidak? Tapi itu tidak bisa. Musa saja tidak bisa, Musa hanya bisa melihat belakangnya Tuhan. Kita tidak mungkin bisa melihat Tuhan, mengapa? Dia begitu kudus, kita berdosa. Bapak Ibu, seperti kita tidak bisa, mata kita tidak bisa menatap matahari. Siapa yang mampu menatap matahari? Matanya bisa buta. Apalagi melihat Tuhan yang menciptakan matahari. Itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Namun Tuhan Yesus mengatakan, lewat anak Allah kita bisa tahu siapa itu Bapa. Kita bisa melihat tahu siapa itu Tuhan. Lewat semua mukjizat-mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan di dalam firman Tuhan. Dan di ayat 12 dikatakan, orang yang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Di sini melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar itu bukan artinya kita lebih hebat dari Tuhan Yesus, bukan. Bukan artinya kita lebih berkuasa dari Tuhan Yesus.
Tetapi artinya setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan Roh Kudus ini yang akan memampukan kita, menolong, mendorong kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Contohnya ada di kitab Kisah Para Rasul, Bapak Ibu. Murid-murid Tuhan Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan semakin meluas dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Petrus berkhotbah, ribuan orang bertobat. Mereka mendirikan gereja. Paulus menginjili sampai ke Eropa. Itu artinya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Dan yang keempat, pada saat kita mengikuti Tuhan, Tuhan juga menjanjikan kita untuk mengabulkan doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan mengabulkan doa menurut keinginan kita, menurut hasrat kita. Seperti dalam kitab 1 Yohanes 5 ayat 14 mencatat, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, doa salah satu pelayanan yang sering kita abaikan. Mengapa Bapak Ibu? Karena doa itu tidak terlihat. Kalau pelayanan di mimbar, ya, usher, kolektan, itu kelihatan, oh dilihat orang. Tapi doa, kita hanya ngomong di hadapan Tuhan, orang lain tidak tahu. Sering kita abaikan. Gereja kita ada persekutuan doa Selasa, Rabu pagi, Selasa sore, Rabu pagi lewat Zoom, Sabtu pagi di Tumapel. Tapi yang hadir sedikit sekali Bapak Ibu. Susah untuk menggerakkan doa itu. Tapi Bapak Ibu, jikalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kuasa untuk menjalani kehidupan kita. Jikalau kita tidak berdoa, gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Jikalau kita tidak berdoa, kita tidak punya kekuatan. Kita berdoa adalah bukti dari kita mengandalkan Tuhan. Kalau tidak berdoa, itu artinya kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita mengandalkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu, kita yang adalah orang percaya, hidup di dalam janji yang pasti. Anak ini yang tadi saya ceritakan, ya, akhirnya dia melahirkan di kota lain dan dibiayai oleh koko dari papanya. Dan sampai selesai melahirkan, dia kembali untuk bersekolah. Dan sekolah yang hanya tahu yaitu kepala sekolah dan saya waktu itu membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Empeknya yaitu koko dari papanya dari lama sudah membawa mereka untuk ikut Tuhan. Tapi mereka menolak. Mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Dengan kejadian ini akhirnya mereka sekeluarga kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap menghadapi tantangan. Masalah-masalah di dunia ini mungkin akan membuat kita gelisah. Tetapi ingat akan janji Tuhan. Dia akan datang kembali menjemput kita. Kita tidak akan selamanya di dalam dunia ini.
Dia akan membawa kita ke dalam kekekalan yang bahagia. Karena dia satu-satunya jalan untuk masuk ke dalam kekekalan. Dengan bersandar pada dia, kita akan dipakai oleh dia. Dan semua permohonan kita yang sesuai dengan kehendaknya akan dikabulkan. Dia yang akan terus-menerus menguatkan, menghibur kita. Katekismus Heidelberg minggu yang pertama hari ini Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang merupakan satu-satunya penghiburan Anda pada waktu hidup dan pada waktu mati? Jawabannya adalah, saya bukan milik saya sendiri, melainkan tubuh dan jiwa saya, baik pada waktu hidup maupun pada waktu mati, adalah milik juru selamat saya yang setia, Yesus Kristus. Ia telah melunasi semua hutang dosa saya dengan darahnya yang berharga dan membebaskan saya dari kuasa si iblis. Ia juga menjaga saya sedemikian rupa sehingga tak satu helai rambut pun jatuh dari kepala saya tanpa kehendak Bapa saya di surga. Sesungguhnya segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk keselamatan saya. Karena saya adalah miliknya Kristus. Oleh Roh Kudusnya menjamin saya akan kehidupan yang kekal. Dan membuat saya dengan segenap hati rela dan bersedia dari sekarang dan selama-lamanya hidup bagi Dia. Mohon Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, janji-Mu pasti, janji-Mu tulus. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah setiap kami untuk tidak pernah putus asa mengandalkan Engkau, menghidupi firman-Mu. Tolong kami untuk selalu berfokus kepadamu, bukan fokus kepada manusia. Pada saat kami mengikut Engkau, tolong kami bukan melihat pemimpin gereja, bukan melihat orang Kristen. Tetapi arahkan pandangan kami selalu kepadamu, kepada Engkau yang mengasihi kami, kepada Engkau yang memberikan janji yang pasti. Dan Tuhan, jadikan kami sebagai saksi-Mu yang hidup. Terima kasih ya Tuhan, sehingga hidup kami yang diselamatkan oleh Tuhan boleh menjadi berarti memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.